mengingatkan juga untuk kalian semua di luar sana bagaimana fans dari masing-masing tim, bagaimana fans dari MDLA di season yang keempat ini untuk terus nge-support dan juga tetap jaga sportivitas, tetap komen-komen positif. Kalau ada komen-komen negatif, sok atuh kita ilangin aja dengan komen-komen positif. Kita anggap aja mereka adalah debu yang berterbangan tidak tentu arah dan tidak berguna nih teman-teman ya. Jadi tetap kita langsung fokus menuju ke matchnya. Dan ini dia match pertama di babak playoff MDLA di season yang keempat antara Victim Esports versus OP Esports. Let's go. Yes, senang banget akhirnya kita sudah masuk ke babak playoff Ban and Pick di match kita yang pertama. Polveus beserta dengan Matilda sudah dilarang untuk bermain di game yang pertama kali ini. Bener banget, kumpulan hero-hero remedial kembali turun lagi dengan hilangnya Matilda dan juga Polveus. Selanjutnya Link yang dimana Link benar-benar menjadi assassin yang sangat berbahaya banget untuk di meta kali ini. Hayabusa juga demikian dengan penggunaan War X yang bisa dibilang sangat-sangat overuse banget di assassin dan juga fighter zaman sekarang. Jadi wajar banget kenapa mereka sudah di-ban. Mungkin selanjutnya yang akan di-ban ada bisa Pakito ataupun Karina jungler, karena Karina juga bisa dibilang early-nya dapat, late game-nya juga dapat, dan hero yang cukup berbahaya banget kalau misalkan turun di salah satu tim. Pakito sih kayaknya kalau menurut gue ya. Pakito atau mungkin ke arah Jawhead juga bisa untuk di-ban, karena kita tahu dari permainan OP dan juga Victim ketika roamernya dia mulai menggunakan Jawhead itu ngerusuhnya benar-benar parah banget ke arah jungler lawan, dan itu bisa menjadi ancaman besar untuk tim yang mendapatkan lawan Jawhead seperti itu. Oke, tapi kalau untuk Victim sendiri apakah mereka akan nge-ban ke arah Jawhead karena mereka berkesempatan untuk mendapatkan hero tersebut? Mereka first pick-nya Esmeralda dibuang, ataukah dari OP mereka akan mencoba untuk mengadu aja nih? Jawhead dilepas, tapi hero-hero lain juga masih banyak sekali yang terlepas juga. Ada Yves yang bisa langsung diamankan juga untuk awal-awal, ataupun yang sekarang bisa dibilang hero-hero high ground akan sangat-sangat bermanfaat sekali. Tapi dengan adanya Jawhead, bisakah mereka mendapatkan positioning yang baik untuk bisa lepas dan juga kabur dari gangguan yang akan diberikan oleh Jawhead nanti? Karena untuk hero-hero tersebut untuk sekarang untuk priority dan juga popularitinya naik banget. Tapi Pakito dibuang, berarti akan ada aksi pengaduan yang ada dilakukan di sini. Betul banget. Jawhead, Yves lepas. Jawhead, Yves lepas, dan kalau misalkan dilihat dari first pick-nya juga masih banyak banget yang enak banget untuk terbuka. Florin juga udah bisa dipakai di Ruby juga bisa. Iya, Ruby juga bisa, Florin juga bisa. Jadi bener-bener luas banget untuk pool hero yang terbuka dengan lebar untuk teman-teman dari Victim Esports. Cuman kalau misalkan ngelihat dari meta sekarang, mungkin menurut Choji sendiri yang paling oke ya diambil duluan Yves lah. Yves dari mata Ninja Choji, Yves yang diambil duluan karena mengingat meta marksman juga sudah mulai keangkat lagi perlahan demi perlahan. Jadi dengan adanya Yves dan juga real world manipulation itu bakal enak banget untuk menzoning out ataupun seenggaknya mengandangi teman-teman lawan dari yang menggunakan marksman. Tapi ternyata langsung jarang-jarang loh ini. Iya, serius, ini jarang-jarang banget nih apa yang dilakukan oleh Victim. Sangat-sangat berani apa yang mereka lakukan, apa yang mereka ambil, karena begitu banyak hero yang terlepas. Barat pun masih ada sejauh ini, Jawhead pun masih ada, dan Jawhead langsung diamankan. Tapi sekarang terlihat Jawhead dan juga Yves dengan apa yang kita sebutkan tadi di awal-awal, priority ya langsung dilakukan, diambil dua-duanya. Barat masih open juga untuk teman-teman dari Victim Esports, tapi memang menarik banget melihat Nathan yang akhirnya menjadi first pick pilihan dari Victim Esports. Ini juga bisa fleksibel. Nathan bisa menjadi jungler ataupun di arah gold lane, tapi kalau gue pribadi lebih melihat untuk Nathan di arah gold lane. Karena dengan escape mechanism dia punya flicker nantinya, dan juga entropi yang dia miliki itu juga enak banget kalau misalnya untuk menyerang ataupun untuk kabur ke arah belakang. Yes, bener banget. Jadi kalau untuk jungler Nathan sih kayaknya apa ya, sekali aja misstep itu bakal berbahaya banget dan bisa aja membiayai hidupnya untuk tumbang. Apalagi kalau misalkan udah megang retribution, di saat sudah tumbang otomatis Lord akan terbuka dengan lebar untuk teman-teman dari OP Esports. Tapi ternyata untuk XP laner sudah diambil seorang lapu-lapu, dan tiba-tiba Akai sudah menuju ke lane of dawn kali ini. Ya mau nggak mau mereka harus punya hero seperti ini untuk bisa mendobrak langsung ke arah backline yang dimiliki oleh OP. If-nya pasti akan berada di bagian belakang, tapi damage-nya dengan real world manipulation ataupun void crystal dan juga void blast-nya itu bisa menabrak langsung ke arah depan. Lapu-lapu, Brave Fighter-nya, inilah ekspektasi yang mereka miliki. Itu langsung bisa menabrak ke arah pergerakan dari Yves. Tapi kita lihat aja hero seperti apa lagi yang akan mengganggu bagaimana pergerakan lagi dari Pimax-nya ataupun dari lapu-lapunya agar tidak bisa melakukan banyak hal. Benedetta pun kali ini diamankan oleh OP, dan kita lanjut menuju ke ban selanjutnya. Parsia mungkin menjadi pilihan untuk OP Esports bisa di-ban karena dari Victim Esports mereka belum punya high ground defense. Dan Chang'e juga bisa menjadi pilihan juga untuk di-ban, tapi
Kalau gue lebih prefer ke arah Parsia sih di band pertama, dan Barat juga bisa menjadi opsi untuk di band juga di fase kedua ini. Dan Parsia akhirnya di band oleh OP Esports. Parsia hilang. Parsia sudah hilang, berarti untuk magic damage dari Victim Esports pasti terbuka mungkin ke arah Kagura ataupun Lunox untuk mengurusi jauh headnya. Cuman kalau misalkan dibilang mana yang better, menurut mata Ninja Choji sendiri mungkin lebih ke arah Kagura, mengingat dia punya mobilitas yang cepat juga, apalagi ada Benedetta yang dimana entah dari mana datangnya bisa tiba-tiba datang tanpa ada yang ngundang. Dan ada Lancelot juga yang sudah di-ban, berarti dari OP Esports juga memang masih butuh banget yang namanya jungler lagi satu. Cuman kalau misalkan memang kita ambil teori di mana Victim Esports sudah mengambil Nathan sebagai junglernya, dan kalau seperti itu mungkin hero yang cocok untuk melawan seorang Nathan itu sendiri adalah kepada arah Yisun Shin ataupun Roger. Tapi kalau gue ngeliat Lancelot kenapa di band, mereka benar-benar nggak mau sampai early-nya diganggu karena mereka punya Nathan. Dan dimana bisa menjamin ke arah late game-nya. Dan kalau misalnya di early-nya lawannya Lancelot, itu bakal repot banget. Lancelot di early-nya kuat sekuat-kuatnya. Dan Elise menjadi pilihan band terakhir untuk OP Esports kali ini. Wow, Elise ya. God lane-nya masih kosong Pak soalnya Pak. God lane-nya Victim masih kosong. Tapi dengan gold lane Victim yang masih kosong begini bisa aja diisi dengan Popol Kupa sih. Kalau misalkan nyari tebel juga masih ada tebel dari Kupanya. Dan untuk damage juga ya kita tahu lah untuk meta sekarang Popol Kupa juga sebenarnya lebih dioptimalkan kepada damager daripada tanker Pak Pul. Yap. Ya untuk gold lane sekarang juga sangat-sangat kreatif sekali ya. Yisun Shin tadi dibuang juga dengan ada prediksi yang dilakukan oleh Gio dan juga Choji. Maka akan ada marksman lagi untuk OP Esports karena Cloud masih terbuka sejauh ini. Masih bisa diamankan juga. Ataukah mereka butuh durability lebih untuk bisa melakukan aksi badan membadan ke bagian depan. Baru nantinya akan ada damager di bagian belakangnya nih. Atau malah hero-nya Papulung keluar nanti. Granger, one-one. Tapi Granger kali ini muncul untuk OP Esports sebagai jungler mereka dan membuat Benedetta berada di sisi gold lane. Kita melihat Victim Esports dengan dua hero terakhir yang akan di-pick, mereka masih, menurut gue masih cukup rancu ya. Mereka belum punya jungler, karena gue masih pengen banget lihat Nathan di arah gold lane karena cukup berbahaya banget kalau misalnya Nathan ditaruh di arah jungler sekarang. Dan bisa aja Barats menjadi pilihan untuk Victim Esports sebenarnya sebagai jungler. Bisa jadi Barats juga, Nathan juga masih bisa dengan adanya entropi yang udah mulai berubah kemarin ya. Kita tahu bagaimana pergerakan dari entropi sekarang, dia bisa melakukan sebuah dash sedikit lah. Dia bisa melakukan sebuah pergerakan yang dimana kalau dulu kan untuk escapability ya nggak ada sama sekali, tipis banget. Tapi sekarang dia udah punya ada Kagura dan juga Karina. Dan Karina lah yang akan menjadi eksekutornya. Wow, Karina jungler dengan build tank. Ini bakal merepotkan banget. Ini dia. Ini ditunggu-tunggu sama Choji juga tadi. Untuk testimoni sudah terbukti Karina jungler benar-benar efektif banget di meta sekarang, karena Choji juga sudah melakukan itu sendiri ya. Sampai alpha pun Choji lupa gitu loh. Choji suka pakai alpha gitu loh. Cuman ya itulah 10 hero sudah diambil sama kedua belah tim. Nah, kalau misalkan kita lihat dari draftnya, menurut mata Ninja Choji sendiri, Choji merasa kalau untuk draftnya untuk early mid sampai late game-nya enak di Victim. Tapi kalau menurut Pak Pulung dan juga Gio gimana nih? Dari Pulung ya, dari pik-pikan ya? Iya, dari draftnya. Dari pik-pikan. Gimana? Kalau untuk late-nya agak sedikit berbahaya sih dari Victim. Untuk late-nya Victim udah bahaya banget sih. Benar. Early OP megang sih bisa. Dengan Benedetta, Granger, export, jauh head-nya bakal merusuh. Tapi kalau misalnya di drag ke arah late game, Victim bisa ambil 1 poin. Apalagi kalau nantinya kan kita tahu ya dari Nathan sendiri, dia nggak sebagai jungler, dia bisa menggunakan spell yang berbeda, entah itu membawa flicker ataupun hal yang lain, dan itu bisa menjadi escapability untuk dia. Tapi ini dia match pertama kita di babak playoff MDLI di season yang keempat. Game yang pertama Victim Esports versus OP Esports. Siapa yang akan memenangkan pertarungannya? Kalian bisa langsung nongol di kolom komen kita, dan jangan lupa belikan emote tepuk tangan kalian sebagai bentuk dukungan langsung terhadap seluruh player dan juga staff dan kru yang bertugas di MDLI di season yang keempat. Langsung aja tongolin rame-rame di kolom komen kita. Alright, sudah ada Ercan kali yang benar-benar merusuh ke arah jungle milik seorang Speedless di area bawah sana. Tapi on my way, sadar akan hal itu, langsung mencoba untuk memberikan penetrasi ke arah seorang Ercan. Yap, itu dan benar aja kalau kita lihat dari susunan hero dari Baymax sendiri, dengan adanya Nathan yang membawa flicker, ini akan menjadi escape ability terbaru untuk dia. Di atas sana Lapu-Lapu akan langsung aja melakukan aksi menghantam bersama dengan X-Bot di bagian tengah Yves-nya. Namun di bawah Baymax sepertinya masih menguasai bagaimana wave ataupun landingnya sendiri. Tapi untuk Benedetta, dia nggak mau tinggal diam, dia ingin maju ke bagian depan. Ada Phantom Slash yang langsung dikeluarkan, tapi Bocang
masih terus memaksakan hingga membuat Baymax agak sedikit mundur sejauh ini. Memang untuk dari kedua tim harus coba untuk rotasi ke arah gold lane-nya, karena ini bagian paling krusial di Mobile Legends kali ini. Tapi lihat Ercan-nya kali ini udah mulai ada ejector dikeluarkan ke arah On My Way, masih bisa mundur ke arah belakang karena nggak ada bantuan damage yang masuk ke arah On My Way-nya. Iya, gue kalau ngelihat Karina udah kayak Dance of Death kayak gitu ngeri tau. Iya asli. Dia udah kayak wah, kapok. Udah kayak Roger Bloodthy Hall ya, Pak. Iya, Dance of Death, Dance of Blade, lalu tiba-tiba dengan Shadow Assault-nya ya udah, apalagi kalau itu bisa langsung nge-hit dan juga memberikan sebuah point kill, itu kan udah gak bakal ke reset lagi dari itu, untuk cooldown-nya bakal langsung reset dan dia bisa melakukan hal itu lagi. Dan Sonata dikeluarkan, tapi OZN1 masih berhasil mundur karena jarak yang begitu jauh juga, tapi dari hitnya tadi juga belum begitu efektif. Di bagian tengah ada 3 hero yang udah mulai berkumpul. Untuk Akai-nya terkena sebuah tembakan dari Rhapsody, dia mundur lagi ke bagian belakang dengan adanya efek kejutan yang dilakukan oleh OZN1 dan Turtle-nya. Sekarang akan menjadi milik siapakah Gil? Ya, karena masih bisa kemungkinan nih untuk Victim dan juga OP, tapi OP udah mengambil inisiatif duluan. Oh, Brave Fighter kali ini dari seorang Bravo mencoba mendapatkan OZN1 Tuba First Blood dikeluarkan. Last Insanity ditambah dengan Reward Manipulation, tapi hanya memanipulasi saja karena dari Rift-nya bisa dihilangkan juga oleh teman-teman dari Victim Esports. Yap, dan sekarang kita lihat bagaimana dari Bravo udah menuntaskan ekspektasi yang diberikan oleh rekan-rekannya, ekspektasi yang diberikan oleh timnya. Dimana untuk lapu-lapu itu sendiri pastinya akan langsung menabrak entah itu ke Granger, entah itu ke Yves ataupun siapapun yang ada di OP, dan benar aja berhasil. Dengan tidak bisa kabur ya tadi Granger, dia membawa Retribution, hanya ada Rondo untuk escape ability yang dimiliki oleh Granger, dan itu pun jaraknya tidak terlalu jauh, dilompatin dengan 3 Brave Fighter seperti itu. Mulai lagi di bagian atas tapi di bawah udah ada aksi lagi yang dilakukan. Entropy udah dikeluarkan juga. Wave Minion masih ada ditembak lagi dengan super position dia. Tapi Bocang masih pede, masih ingin lebih. Wave Minion pun segera dihilangkan, segera dihabiskan. Ini dia, pertarungan di gold lane ini benar-benar seru banget dan membuat On My Way beserta dengan Ercan, dia harus lebih peka lagi untuk mengganggu pergerakan dari Benedetta ataupun dari Baymax juga. Karena kalau misalnya mereka bisa dapat gold ataupun mereka bisa mendapatkan point kill, ini tentunya akan menambah pundi-pundi gold yang cukup signifikan bagi Victim ataupun bagi OP Esports juga. Cuman kalau lihat dari early-nya sih, dari Victim Esports sendiri ya, ini udah bagus banget untuk early-nya karena dilihat OP laning-nya kayaknya agak kurang maksimal. Tapi silakan Bang Yo. Yes, sudah ada Reward Manipulation dikeluarkan. Splitters dalam ancaman yang cukup besar. Bahkan OZN kali harus mundur dan Karinanya nggak bisa selamat di arah depan sana. Tapi lihat dari DV juga harus hilang. Sementara teman-teman dari OP harus dipukul mundur oleh Victim karena satu dan Splitters yang tumbang itu nggak baik banget. Waduh, 3-1 sekarang poin kill. Oke, dari OP udah mulai membalaskan, ada satu keadaan, tapi coba lihat dari Baymax-nya, dia udah punya Hunter Strike loh. Dia udah punya movement speed tambahan juga yang pastinya nanti itu bisa menambahkan lagi pergerakannya dan juga attack yang dia milikin. Dari physical attack-nya ada 100 physical attack tambahan lagi untuk Baymax. Ini pastinya akan semakin sakit lagi. Terlihat tadi ada Turtle Camp by Fruity. Turtle-nya pun udah langsung parkir. Siapakah akan mencolek diriku? Sementara Bravo sendirian di atas sana. Dengan adanya 2 orang yang dimiliki oleh OP, hanya melihat dari kejauhan, Bravo-nya masih ingin menghilangkan 1 wave minion. Mereka langsung coba set up ke arah Turtle. Yang kedua kali ini mereka nggak mau kecolongan lagi dari OP. Tapi lihat dari Spaceless, Fails dan juga On My Way, mereka udah membawa ejector ke arah belakang sana. On My Way harus lompat mundur ke arah belakang. Belum ada Reward Manipulation dikeluarkan oleh Kylie. Tapi Hurricane Dance hanya untuk mundur. Brave Fighter lagi dan lagi dari Bravo, benar-benar mengganggu seorang Kylie. Dan Kylie, kita lihat dari Flicker yang bisa menyelamatkan dirinya. Last Insanity dari Fancy State mendapatkan 1 orang di depan sana. Tapi ternyata Kylie dibalas dengan ada Fails yang harus tumbang kali ini Pak Pulung. Wow, 3 player tersisa dari OP pun, dan dia masih bertahan dengan ada Benedetta di bagian bawah yang belum melakukan pergerakan sama sekali. Tapi Ercan mencoba maju ke bagian depan, akan kalah pula kali ini akan menjadi korbannya. Tapi Ejector tadi masih miss dan gagal untuk bisa mendapatkan. Hanya saja untuk kali ini dia berhasil untuk melakukan zoning. Untuk lapu-lapunya dipukul mundur dan 1 auto turret di bagian atas pun menjadi milik dari OP. Ini dia objektif, walaupun mereka udah kehilangan 2 turtle, tapi setidaknya ada 1 auto turret yang bisa mereka amankan. Dan di bagian bawah langsung di mirroring aja oleh pemain dari Victim. Berarti akan ada objektif yang sama sejauh ini. Tapi coba lihat, udah tinggi loh itu dari attack speednya. Benar. Karena dia punya Hunter Strike juga dari Baymax ya. Dan nanti mungkin kita akan melihat dari segi item yang dimiliki oleh Baymax. Karena dia punya gold cukup banyak juga. Di arah bawah dia dapat gold shield, dia dapetin turret juga. Dan dari Dede Boncang seperti dia udah kehilangan beberapa objektif. Walaupun tadi ada mirroring di bagian atas.
Nih di tengah dari Kaguranya juga masih santai aja clear ke arah wave minion. Mereka masih punya objektif masing-masing di area centernya. Purple buffnya pun masih bisa diambil dengan sangat-sangat tenang. Tapi on my way, maju sedikit mencari informasi. Ada point flash yang dikeluarkan. Jauh headnya berhasil untuk melakukan ejector tapi ternyata gagal. Baru aja kita sebutkan di mana tadi Thousand Pondernya tepat lompat di atas kepala dari jauh head. Bocang di bagian tengah melakukan sebuah mobilitas yang sangat-sangat tinggi. Numpang lewat doang. Samblai kombang. Numpang lewat adek ke bagian atas ya. Karena mereka juga melakukan pertukaran posisi ya. Akhirnya BMX harus berhadapan dengan Phazistin, Export berhadapan dengan Nathan, dan Lapu-Lapu berhadapan dengan Benedetta. Seperti ada pertukaran dan juga kita lihat rotasi yang dilakukan oleh Speechless sampai ke arah atas sana itu mengerikan banget. Sedangkan dari teman-teman Victim, On My Way dan juga BMX menjaga jalur mereka supaya nggak dipotong oleh OZN1, Phazistin juga Ercan. Tapi lihat 3 lawan 2 ini cukup riskan banget untuk Victim kalau mereka mau war. Tapi Turtle yang ketiga sudah mulai hadir di tengah-tengah line of down. OZN1 udah langsung melakukan poke ke arah Turtle tersebut. Oke, Turtle-nya pun udah langsung di setup lagi dari tadi. Selalu OP yang melakukan setup pertama, tapi malah langsung diamankan. Tapi untuk kali ini Turtle-nya berhasil langsung diamankan. Di mana Railway Perversion di bagian belakang langsung dikeluarkan begitu aja. Tapi Granger-nya menjadi korban Jowet yang gak kuat lagi dengan satu hit terakhir dan berhasil langsung diamankan begitu aja. Sementara untuk Phazistin tertinggal ada Immortal-nya yang pecah. Dia berhasil ke kabur dari tersebut sedikit lagi EP tersisa. Dengan Viragarmor yang udah pecah, hancur sudah memaksakan keadaan. Karinanya pun menjadi korban. Ngebadanin ke arah Pimax, di mana Pimax pun menjalankan misinya dengan sangat-sangat baik. Hilang sudah 4 player dari OP barusan. Yap, Kylie tadi mencoba untuk mundur tapi tidak bisa. Tapi sementara itu Dede Bocang masih coba untuk melakukan defense untuk outer turret. Tapi dengan darah yang cukup sekarat, penjemputan yang dilakukan oleh Ercan sangat-sangat baik dan membuat Dede Bocang masih bisa selamat di area belakang. Dan ini menurut gua Victim lagi di atas angin dari segi goldnya. Mereka udah menang 2 dan replay by Fruity. Coji silakan. Iya, sebenarnya kalau kita lihat dari gameplaynya Victim dan juga OP, Victim ini main di early-nya bener-bener aman banget, bener-bener pengen main save dulu. Tetapi di saat OP bener-bener neken Victim untuk bisa bermain agresif, Victim langsung bilang iya, oke, kita main agresif. Dari pergerakan Speechless yang menggunakan Karina. Ini benar-benar bagus banget dan benar-benar cepat banget pergerakannya. Waduh, Electro Final Blow tapi dikeluarkan tepat waktu loh ini. Langsung aja memotong bagaimana dan juga memberikan damage. Tertangkap sudah 2 orang tapi di bagian belakang. Bravonya santai banget, ada Granger yang menjadi korbannya. Sementara Ercan kau mau pergi ke arah mana, ejector udah dikeluarkan dan dikeluarkan lagi untuk kali ini dia bisa kabur karena dari upset tambah dan juga movement speed. Dilemparin tapi nggak kena. Di belakangnya udah ada 2 orang yang ngejar tapi untuk Pimax santai banget. Sementara Fils pantang pulang sebelum jauh head tumbang. Selamatlah sudah. Benar. Jauh headnya tumbang nih baru balik. Benar. Dan ketika Victim mendapatkan jauh head di sisi atas, BMX juga mendapatkan 1 inner turret. Dan ini kerugian yang cukup besar bagi OP Esports. Mereka kehilangan pemain, mereka kehilangan objektif juga. Dan mau tidak mau mereka harus coba untuk defense di bagian atas. Dan dari segi item masuk ke menit 9. Oke, itemnya udah ada Hunter Strike, Endless Battle dan lagi menuju ke arah Windtalker sepertinya di tangan seorang Nathan. Dan ngelihat dengan item seperti ini otomatis attack speed menjadi pacuan utama, apalagi dengan stack yang dari tadi bener-bener diusahakan banget untuk selalu penuh. Sementara untuk Karinanya Speechless, kita lihat ini item defense ya. Ada Antique Race, ada Radiant Armor dan lagi menuju ke arah Thunderbelt yang dimana kalau udah Thunderbelt jadi, ini adalah Endless Battle versi tank. Kalau misalkan Densoblade dan juga Densoblade di pop up, pasti damage-nya bakalan berasa banget Pak Pulung. Waduh, tapi dari Nathannya juga tadi coba lihat deh, Scarlet Phantom pun dia udah memilikin loh. Ada critical di sana, ada attack speed di sana, entropinya akan seperti apa lagi nanti yang kita lihat. Itu piring-piring UFO yang berterbangan yang dikeluarkan oleh Nathan pasti akan sangat-sangat banyak sekali. Oke, kita lihat aja bagaimana setup yang akan dilakukan oleh Victim. Sementara itu konsel udah langsung dikeluarkan, dilompatin Thousand Pound ke bagian depan, tapi untuk Hurricane kali ini berhasil langsung mendapatkan karena Benedetta-nya masih berhasil kabur dan juga melepaskan diri. Selamat sudah nge-regen lagi SP-nya di arah best turret yang dia milikin. Dan Lord sudah berjalan di area atas sepertinya tanpa ada hambatan. Teman-teman dari OP langsung mencoba untuk defense. Sementara itu dari On My Way, Fels dan juga Speechless bersama dengan Bravo, 5 member Victim langsung objektif ke arah tengah sana, mencoba untuk mendapatkan inner turretnya. Dan tersisa inhibitor turret saja yang dimiliki oleh OP untuk bisa bertahan di game pertama ini. Waduh, nih dari Lord juga mereka masih belum bisa ya
untuk bisa mendapatkan, mereka hanya melihat-lihat aja dulu dari kejauhan nih. Mereka melihat dulu nih, mereka masih memetakan lagi nih. Ini seperti apa nantinya kita akan serem untuk bisa masuk ataupun kita akan culik terlebih dahulu satu orang dari OP, baru nantinya akan all in semuanya. Jadi nanti kita lihat bagaimana setup yang akan dilakukan oleh pemain dari Victim. OP masih bisa banget menang asalkan dengan syarat Ercan bisa mengambil ke arah BMX-nya dulu, karena dari tadi team fight yang terus-terusan diadakan di game kali ini, BMX tuh bener-bener safe zone banget, bener-bener free hit banget gitu loh, bener-bener berada di belakang dan tidak tersentuh sama sekali. Yang dimana dari Victim sendiri, kalau misalkan dari Nathan ataupun BMX saya bisa memberi hit dengan dia seorang marksman yang dimana jaraknya bener-bener jauh, otomatis source damage utamanya ini ada dua berarti kan, ada Karina dan juga Nathan. Oke, Karina memang agak susah untuk ditumbangkan, tetapi sengaja kalau Karina nggak bisa ditumbangkan, Nathan yang harus ditumbangkan. Ini Alex Blow juga dikeluarkan, dia dikejar habis-habisan, Bocang harus ngelewatin 2 turn sekaligus. Untungnya masih ada pasif yang dia milikin, selamat lah sudah ya dengan Anai for Anai-nya, berarti dia imun. Kehilangan bagaimana posisi dari Benedetta, dan sebenarnya tadi udah diaktifkan itu. Kalau sampai terlihat tadi ada satu player dari OP, saya ditabrakin langsung udah. Holy Crystal menjadi milik dari Kagura. Payungnya akan semakin sakit lagi, payungnya akan semakin tajam lagi. Void Crystal pun dikeluarkan, mencoba untuk melihat siapakah yang ada di dalam rebutan, tapi tidak ada sama sekali. Hanya saja di atas sana seperti pertempuran mulai terjadi, di mana Hurricane Dance berhasil menjepit langsung ke arah Jauh. Hanya saja untuk kali ini kayaknya berhasil ditumbangkan, tapi dia punya Immortalnya pecah. Konsel dikeluarkan tapi masih cukup ragu-ragu, di mana Kagura pun kali ini menjadi korban, langsung dilompat ke bagian depan. Udah ada pertempuran yang terus-terusan terjadi. Rhapsody di bagian belakang juga langsung dikeluarkan, tapi pelurunya belum on point. Sementara Akai masih mencari posisi. Benedetta yang menjadi korban, Hunter Strike pun menjadi milik dari Dede Bocang, tapi Dede Bocang ya masih meregang nyawa dan dia harus menunggu respawn kembali, nggak bisa melakukan setup bersama rekan-rekannya. Kalau gue perhatiin dari tadi ya, Victim itu bergantungan Bravo ketika mau war, selain dari Akainya. Dan memang tugas Bravo ini sangat-sangat mulia kalau bisa dibilang. Dia langsung ke arah belakang dan Bravey Fighter-nya mencoba mendapatkan Kyle. Tapi kalau misalnya Kyle nggak dapat, Ozzy N1 menjadi target bersama dengan Dede Bocang juga. Dan itemnya masuk ke menit 12, Choji. Iya, dengan adanya Blade of Despair dan juga Bloodlust X, di saat Bravest Fighter sudah diturunkan, otomatis dari spell fame yang dilakukan sama seorang Lapu-Lapu juga bakalan berasa banget gitu. Dari kekuatan seorang Lapu-Lapu di saat dia sudah melakukan Bravest Fighter, akhirnya tinggal hanya menyambutkan saja dengan Hurricane Dance, yang dimana Hurricane Dance-nya juga sebenarnya dari tadi do or die. Kalau misalkan sekali salah tempat untuk mengeluarkan Hurricane Dance, itu bakalan jadi perusak suasana untuk Victim. Tetapi sejauh ini dari tadi Akai dari seorang Onmaya benar-benar presisi banget, walaupun tadi Hurricane Dance-nya masih belum terlalu kelihatan banyak menculik beberapa teman dari OP Esports. Nathannya coba lihat deh, kaya sendiri. Iya. Gue gak tahu tuh gimana tuh. Oke, dia di God Lane, Dia dapat poin sama sekali soalnya. Dia gak tumbang sama sekali juga. Dia melawan farming dengan sangat-sangat baik. 10.500 sendirian loh. Di saat yang lain tadi masih menyentuh di angka 9.000, 7.000, bahkan dari Ranger sendiri masih di angka 7.800-an loh. Ini kalau emang adu-aduannya dari Super Season yang dia keluarkan aja nantinya, itu udah pasti bakal langsung masuk ke relung hati yang paling dalam dari Granger, Pak. Itu udah cedera serius di bagian hatinya, yakin gua. Oke, coba lihat Entropy sakit banget. Hey, itu attack speed macam apa? Rentang ting tang ting ting tapi sekarang untuk Akainya Hurricane Dance yang connect dan langsung terkena karena Yip, di mana Yipnya pun langsung menjadi korban dan juga langsung menghilang dengan sangat-sangat cepat. Ditabrak habis-habisan Lapu-Lapunya, Benedetta dan para berbeda pun jadi korban. Tapi Lapu-Lapunya untuk kali ini masih bisa bertahan sendirian seorang diri bagian depan. Tapi untuk coba lihat by Max-nya terus-terusan memberikan damage yang sangat menyakitkan. Belum lagi dia punya core selesai, di mana itu ada efek slow-nya yang membuat player dari OP pun akan berjalan dengan sangat lambat gitu. Ini dia jawaban Nathan first pick, Papulung dan juga Choji. Melihat BMX dengan Nathannya begitu mengerikan. Penjemputan ke arah Bravo juga sangat baik. Dan Lordnya kali ini tanpa ada gangguan menjadi milik Victim Esports di game yang pertama. Waduh, pagi-pagi sarapan nasi tim. Cakep. Lordnya punya Victim. Mantap. Jadi tuh, Pak. Jadi. Gak ada gangguan sama sekali. Siapa yang mau dekat coba? Gak bisa, Pak. Bahkan si Baymax dari tadi coba flickernya belum dia gunakan loh. Berarti emang posisinya emang benar-benar belum terancam, walaupun darahnya emang terkuras nih, Joji. Bener banget, apalagi dengan keunggulan Karina Tank ini.
dia masih bisa memberikan damage tanpa punya resiko yang tinggi akan ditumbangkan sama teman-teman dari OP. Jadi bisa dibilang secara kasar Victim ini punya 3 frontliner dari Akai, Karina, Lapu-Lapu, dan di belakang ada Kagura dan juga Nathan. Dan gimana kalau udah di late game damage-nya ini udah nggak bisa dibayangin lah, Pak. Nih dia nih, mulai nih, ini dia setupnya yang akan langsung dilakukan oleh pemain Victim. Akankah mereka berhasil untuk bisa mendobrak masuk langsung menuju ke arah pertahanan, juga memenangkan di game yang pertama. Payung dilemparkan tadi, tapi dari Pimax mencoba untuk mencari posisi, mempertahankan bagaimana stacknya. Tapi Akai melihat dulu dari kejauhan Immortal yang udah dia milikin, pastinya nanti akan dimanfaatkan. Wave minion di bagian tengah, coba lihat gerobaknya udah gede-gede banget di atas sana. Dari mid turretnya pun udah hancur, berarti udah akan ada 2 yang hancur di bagian bawah. Electrovanda belum langsung dikeluarkan, dikejar habis-habisan kan, tapi speechless masih berusaha untuk mengejar. Sementara untuk Dede Bocang, wow, di atas sana pertempuran kembali pecah. Berarti untuk kali ini kita lihat Dede Bocangnya udah harus pulang untuk membantu karena rekan-rekannya, karena di bagian belakang dia masih dikejar oleh Maut yang udah langsung melihat dan juga mengawasin. Udah ada Payung dilemparkan, prediction move yang sangat-sangat baik dari Kaguranya. Kalau gue hitung-hitung hampir 1 menit untuk seorang Dede Bocang lari dari kejaran dari seorang Splinter. Tapi lihat dari Bravo harus mundur dengan Brave Fighter-nya, harus bisa menyelamatkan dirinya. Tapi lihat OZ1 udah sekarang zoom out di belakang sana, bahkan ejector kali ini kan orang Mawe masih bisa mundur lagi dan lagi. Ersan udah sekarang zoom out, tapi base kali ini menjadi target operasi bagi Victim Esports yang memenangkan game kita, game yang pertama. Wow, keras banget gamenya, woi. Parah. Ini game pertama kita kayak gini, Pak. Iya kayak gini. Aduh. Ini baru opening ya? Baru opening. Ini baru opening ini, Pak. Oke. Pecah banget sih, gila sih. Bener kata Coti tadi, pecah banget ini. Cuman gini loh, kenapa bisa dibilang di early-nya, padahal dari draft-nya OP udah enak banget. Ada Jawhead, ada Granger, ada Xbox, ada Benedetta, yang dimana kita tahu ini semuanya hero early. Ganggu ya, Pak? Iya, hero ganggu banget. Tapi kalau misalkan ada yang nanya kenapa sih early-nya justru OP yang seperti tertekan. Oke, untuk di early-nya sebenarnya Victim ini bermain dengan sangat-sangat santai dan juga sangat-sangat aman. Tetapi penggunaan dari real world manipulation no jutsu yang dilakukan sama seorang Yves ini bisa dibilang sudah pas banget